Jalaluddin Rumi. Mungkin Anda pernah dengar namanya kan? Seorang mistikus, penyair dari abad ke-13. Tapi yang luar biasa kebijaksanaannya itu loh, kayaknya nggak lekang oleh waktu, melintasi budaya, agama, semuanya. Yuk kita coba bedah pemikirannya lebih dalam. Nah, untuk memahaminya, kita mulai dari kutipannya yang paling ikonik. Kalimat ini, wah ini langsung menusuk ke jantung filosofinya. Jadi buat Rumi, cinta itu bukan sekedar emosi biasa ya. Cinta itu inti dari alam semesta itu sendiri. Keren banget kan? Dan pengaruh Rumi ini bukan main-main loh, skalanya global. Coba bayangin deh, tahun 2007 pas peringatan 800 tahun kelahirannya, UNESCO sampai menetapkan tahun itu sebagai Tahun Rumi Internasional. Ini bukti kalau warisannya itu dihargai di seluruh dunia, bener-bener melintasi batas. Tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya siapa Rumi sebelum dia jadi penyair cinta yang kita kenal? Perjalanannya itu unik banget karena dia nggak mulai sebagai seorang mistikus. Ada satu momen, satu pertemuan krusial yang mengubah total arah hidupnya. Jadi sebelum semua transformasi itu terjadi, Rumi itu udah di puncak loh. Dia itu seorang Maulana, gelar yang artinya Tuan Kami, seorang guru besar yang dihormati banget, profesor top dengan, katanya sih, lebih dari 4.000 mahasiswa. Hidupnya udah mapan, terhormat, pokoknya udah lengkap deh secara intelektual. Lalu, datanglah Syams Tabrizi. Sosok yang misterius ini nih yang jadi katalisatornya. Dia yang mendorong Rumi dari seorang manusia yang super ngandelin akal, jadi seorang manusia yang hidupnya pakai hati. Cara Syams nguji Rumi tuh gila, radikal banget. Bayangin dia minta Rumi, seorang ulama besar yang disegani, buat beli arak buat dia. Sesuatu yang jelas-jelas dilarang kan? Ya udah bisa ditebak Rumi langsung dihina, dipermalukan di depan umum. Tapi disinilah plot twistnya. Botol itu ternyata isinya cuma air. Apa cuma pelajarannya? Syams mau nunjukin betapa rapuhnya reputasi dan gimana kita sering banget terikat sama omongan orang. Intinya, dia ngajarin Rumi buat lepasin ego. Dan ternyata, potensi luar biasa Rumi ini udah terbaca dari lama. Waktu dia masih kecil, seorang sufi besar lain, Fariduddin Attar, pernah bilang begini tentang dia. Lihat, sebuah lautan sedang datang. Dan di belakangnya, sebuah samudra. Wow, Attar udah lihat kedalaman spiritual Rumi yang tak terbatas, bahkan katanya sih melebihi ayahnya sendiri. Oke, sekarang kita lihat gimana semua ini jadi fondasi pemikiran Rumi. Salah satu ajaran intinya, dan ini penting banget, adalah kemampuan untuk melihat melampaui apa yang kelihatan di luar. Mencari realitas sejati yang tersembunyi di baliknya. Rumi itu selalu ngajak kita untuk melihat dua dunia, lahiriah dan batiniah. Yang lahiriah itu ya yang kelihatan mata, bentuk fisik, debu, jasad kita, itu semua cuma cangkang. Nah, di baliknya ada yang batiniah, esensi sejatinya, makna, permata, jiwa. Masalahnya, kita sering banget kejebak di yang luar, sampai lupa sama apa yang ada di dalam. Rumi punya analogi yang bagus banget. Coba bayangin, lukisan orang yang super realistis. Detailnya lengkap, semuanya ada. Tapi apa yang kurang? Jiwa. Nggak ada ruhnya. Nah, sama kayak manusia, kalau kita cuma lihat fisiknya aja, kita kehilangan esensi terpentingnya. Dan kutipan ini, wah ini benar-benar menantang cara kita mandang orang lain. Iblis kan dalam ceritanya cuma ngelihat Adam dari luarnya aja, dari tanah liatnya. Rumi ngingetin kita, jangan sampai kita bikin kesalahan yang sama. Coba deh lihat lebih dalam. Di balik lumpur atau kekurangan setiap orang, ada potensi ilahi. Ada ratusan ribu taman keindahan yang mungkin kita nggak lihat. Nah, sekarang kita sampai di jantung pembahasan ini. Buat Rumi, cinta itu bukan sekedar perasaan romantis biasa, bukan. Cinta itu kekuatan alkimia, kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Bahkan cinta itulah mesin yang menggerakkan seluruh alam semesta. Kisah Laila dan Majnun ini contoh yang pas banget. Seorang khalifah lihat Laila dan mikir, biasa aja kok. Tapi apa kata Majnun? Untuk melihat kecantikan Laila, Anda butuh mata Majnun. Nah, itu dia intinya. Cinta itu cara memandang. Cinta bisa menyingkap keindahan yang nggak kelihatan sama mata orang biasa. Rumi ngegambarin kekuatan alkimia cinta ini dengan puitis banget. Lewat cinta, duri yang tajam dan nyakitin bisa berubah jadi mawar. Lewat cinta, penyakit yang bikin kita lemah bisa jadi kesehatan. Lewat cinta, penjara yang sempit dan gelap pun bisa terasa kayak taman mawar yang indah.
Dan lewat cinta, hati yang sekeras batu bisa dilembutkan sampai kayak mentega. Itulah kekuatan transformatif cinta. Terus apa kuncinya? Kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas itu kondisi di mana ego kita, aku kita, lenyap. Yang ada cuma kamu, yaitu yang dicintai. Udah nggak ada lagi tuh hitung-hitungan untung rugi pribadi. Yang penting cuma satu, kebahagiaan dan kehendak dari yang kita cintai. Oke, mungkin setelah dengar semua ini, kedengarannya kok tinggi banget ya, susah banget dicapai. Tapi Rumi justru negasin, jalan ini tuh terbuka buat semua orang. Bukan cuma buat para wali atau orang-orang suci. Yang paling penting adalah kita mau mulai. Dan pesan Rumi di sini, aduh penuh belas kasih banget. Dia bilang, jangan nunggu sempurna dulu buat mulai. Mulai aja dari posisimu sekarang, apa adanya. Seperti yang tertulis di sini ya, kalaupun kita udah ingkar janji 100 kali, kita tetap diundang buat datang lagi. Kalaupun doa kita terasa kering, hampa, kayak mata uang palsu, Tuhan dalam rahmatnya tetap akan menerima usaha kita itu. Luar biasa kan? Dan pada akhirnya, Rumi ngingetin kita semua. Ini tuh perjalanan pengalaman, bukan cuma pemahaman di otak. Kayak rasa pedes deh, nggak bisa dijelasin pakai kata-kata kan? Harus dirasain sendiri. Begitu juga cinta dan spiritualitas. Jadi, setelah kita merenungkan semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Dengan segala ketidaksempurnaan kita, dengan segala kekurangan kita, apa sih satu langkah kecil aja yang bisa kita ambil hari ini buat memulai perjalanan kita sendiri menuju agama cinta ini?